Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the on the weekend. weekend. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Yes. Tamu kita nih, kita langsung aja nih, nah, karena ini sangat internasional sekali prestasinya. Yes. Atlet Atlet bukan kalau gini. Atlet dong. Atlet ya, emang olahraga itu ya? Skateboard. Skateboard tuh olahraga ya? Kan olimpiade ada, Bang. Dance aja juga ada olimpiade. Kalau dance baru. Iya, kalau skateboard udah lama ya? Udah nggak tahu sih. Ah, gitu tanya aja ya. Oke, ini dia Satria Fiji. Kita panggilnya Fiji. Ini setelah Satria Fu atau Wah, Satria Fu. Cintamu cinta Satria ada lagunya tuh. Cintamu cinta Satria ada lagunya. Atlet nggak pemain skateboard? Atlet. Atlet Emang kan? ada? Olimpiade ada kan? Ada. Sejak kapan? Dari lama? Sebenarnya Indonesia masuk pas Asian Games 2008 ya, 2018. 18 yang kemarin di sini kan? Iya. Tapi di Olimpiade sendiri Akhirnya masuk. Oh, baru. Baru. Jadi tadinya Asian Games, SEA Games, Olimpiade baru masuk. Cuman Indonesia belum masuk ke Olimpiade kemarin. oh belum ngirim. Soalnya kadang kan di Indonesia ini kan kita ributnya tuh soal strukturalnya kan. Oh iya, organisasi. Federasinya. Federasinya. Kita ada nggak? Ada. Udah masuk Cuman KONI? Skateboard itu lucunya kita masuknya di sepatu roda. Hah? Barengan? Perserosi, iya. Kan Sepatu kalau roda itu sepatu apa? roda kan sepatu sama roda ya. Inline. Skateboard kan beda. Inline skate. Ini kan Inline. papan. Papan ada rodanya. Federasi sepatu roda apa? Perserosi. Perserosi. Rosinya Valentino apa? Apa Silalahi? Apa Silalahi? Iya. Karena ngebut ya makanya Serosi. Perserosi. Persatuan Sepatu roda seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Itu terlalu. Harusnya sendiri memang. Emang itu sebuah yang berbeda sama sekali nih. Kan Antara beda kalau dong. gue nggak agak sama deh. Beda. Sangat beda ini. Kan kalau sepatu roda kan sepatu pakai roda. Iya. Kalau skateboard kan papan beroda. Soalnya kalau dulu kan zaman kecil nontonnya X Game kan, yang di ESPN itu Iya, kan. benar. Di lomba ini kan beda, Bang. Ya skateboard, lomba antar pemain skateboard. Rollerblade ya antar rollerblade. Nggak barengan di lomba ini ya. Kan berarti kan olahraga yang berbeda dua-duanya. Ya dong. Iya. Ya nggak, bener nggak? Di lomba ini nggak barengan. Kayak misalnya PASI deh. Pasti apa? PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik. Iya. Oh, itu macam-macam. Iya, ada tolak peluru, ada lari. Kalau gitu jangan disebut persatuan sepatu roda. Iya, harus diganti. Persatuan. itunya ya. Olahraga beroda boleh nggak? Olahraga beroda. Olahraga. Sepeda. Oh ya udah. Sepeda. Oke. Motor. Roda kecil. Nah, udah. Olahraga roda kecil. Olahraga roda kecil. Jadi skateboard, Oh, iya, benar. skateboard, inline skate. Udah sih, dua doang ya. Iya. Sepatu Perserosi, sepatu roda yang balapan keliling, Tadinya speed. yang speed atau yang Tadinya freestyle speed. juga? Tadinya speed. Oh, speed doang. Tapi berkembangnya waktu kan namanya ada aggressive inline. Aggressive inline skate. Aggressive inline skate. Iya. Baru dia bikin itu. Kalau Maksudnya di speed dalam. apa sih? Yang keliling doang, Bang, kayak di velodrome. Pakai velodrome dia? Atau ini sendiri, gelanggang sendiri? Sama kayak velodrome. Velodrome. Terus yang bajunya juga ketat-ketat kayak Ya, baju itu tahu, iya. sepeda. Iya. Rodanya tuh panjang tuh sampai 5 kali ya. Terus keliling doang, muter-muter doang. Sekarang udah ada lagi ini, ketangkasan. Apa? Agresif. Jadi freestyle. Oh, freestyle. Yang ada pakai park gitu ya. Sama kayak dance kan dulu orang taunya dance aja, modern dance gitu ya. Iya. Kan ada break dance, udah iya. mulai pengembangan ke situ. Oh. Nah, masuk sekarang si skateboard di situ. Masuk di situ. Iya. Karena memang syaratnya kirim ke multi games di event itu harus dikirim ke federasi ya. Iya, Harus dikirim harusnya federasi. sih. Jadi harus ada, Ngirim. Oh iya harus iya. ada iya. federasinya berarti. Iya. Masuk ke Perserosi itu kapan? Perserosi itu 2018 itu. Oh, Pas baru Asian juga. Game itu ya. Jadi kan kalau Indonesia kan kalau ada sesuatu yang besar gitu ya,
semua langsung ikutan di situ kan. Yang nggak masuk dimasuk-masukin aja lah. Dan kebetulan pertama kali skate masuk itu kita kan Indonesia nyumbangin 4 medali. Perak waktu itu, perunggu. Di Asian Games? Di Asian Games. Oke. Makanya langsung dapat prestasi lah di saat yang lain kita susah banget nyari medali. Iya. Apalagi si sepatu rodanya sendiri. Enggak, dia malah. Nggak dapet dia? Overlap. waktu di Palembang kan, gue nonton ya, dia overlap. Ketinggalan satu ini? Ya dis kan, jatuhnya kan di dis tuh. Itu yang speed berarti? Speed. Padahal ISO speed ya, Iya. speed. Padahal kalau ngelihatnya kadang-kadang mereka tuh latihannya sampai ke luar negeri juga. Waktu itu kan kita dari skate kayak gue juga butuh study tour lah ibaratnya. Iya, Cuman apa kan sih, studi ya banding. budgetnya kan ini kan udah biasanya buat si sepatu roda. Nah, ada perbedaan di budgeting, perbedaan buat untuk servisnya, jadi susah. Nah, selama belum tergabung di federasi itu, Oh, sendiri kita. Sendiri aja? Sendiri. atau ada sponsor gitu ya Pakai maksudnya? sponsor. Oh, jadi ya, iya. Banyak banget teman-teman sebenarnya yang prestasinya udah ada di luar, pas ke Indo baru yang di Indo tuh kayak menteri-menteri apa semua baru yang kayak welcome ya foto. Oh, iya bareng. gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kalau ngeliatin lagi yang Olimpiade ngeliat kayak capek karena begitu tahu di dalamnya tuh aduh capek banget soal dalamnya gitu. Si Iya, atlet iya. juga kesian jadinya kan. Iya. Kejadian. Gue baru nonton juga belum lama soal kayak gini nih, soal pusing di federasi breakdance Iya. di Indonesia. Pusing soal federasinya juga untuk ngirim-ngirim ke luarnya ikutannya kayak gini juga nih. Ini Yang mungkin di ya sini karena karena baru, olahraga karena baru. terus artinya yang terlibat playernya juga talent apa sih atletnya juga sehingga pusing. Mungkin kalau udah profesional kayak bulu tangkis ya pemain ya lo latihan aja, ini ada yang ngurusin. Nah kalau yang baru gini lo juga ikut ngurus? Enggak sih, ya karena susahnya kan bentrok kita. Makanya kadang-kadang dulu sempet ke Menpora juga kan. Zaman dulu Menpora yang lama tuh. Dan rata-rata beberapa ngikut di dalam sana tuh Menpora kasus, nggak lama kasus. Kayaknya semua Menpora kasus gitu. Baru yang ini yang belum nih kayaknya nih. Belum. Insya Allah enggak ya. Iya, Kasus iya. juga sempet dia Iya, yang ini, iya. tapi kan dibalikin. Iya. Ya, maksudnya Kok bisa balikin duit? selalu ada masalah di situ gitu. Betul juga. Kalau dari gue sih ngelihatnya cuman kayak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya ganti sama pemuda gitu sih. Iya. Jadinya kita akan bentrok skateboard nih, apa nih skateboard ya? Nggak Iya, ketemu iya, kan? bener. Breakdance, bukannya dance gitu, beda, Iya, susah iya, nggak iya. ketemu. Iya. Emang itu menteri pernah muda dan pernah olahraga aja sih. Iya. Yang penting pernah aja. Pernah ya. muda, pernah olahraga, siapa aja bisa dah. Iya. Tapi Fiji ini udah jadi juara 3 dunia. Alhamdulillah pernah. Kompetisi dunia ini Iya. di Cina 2016. Kalau bisa ke sana. Ini apa kategorinya berarti? Yang park Dulu, apa sih namanya sebutannya? park. Park. Gua kan Street. soalnya pengetahuan gue hanya dari Tony Hawk Pro Skater 2, Iya. PS1. Jadi gue cuma tahu park, vert. Iya. Ya itu dong. Ini park berarti. Park. Jadi kalau dulu tuh mungkin kan halfpipe yang gede Iya, itu rem yang slide. gede, iya. Tapi pas pertandingan yang alat-alat terbang-terbang itu jatuhnya park. Oh. Begitu yang lari yang kayak kita main besi apa jadinya street. Jadi dipisah gitu loh. Lo apa? Street masuknya. Street. Jadi yang kayak di apa kalau lagi ada tangga tuh, terus ada Nah, remnya. Ya, ya gitu, itu lebih street. green gitu. situ ya. Kickflip, Ya kickflip. ollie. Sah. Yang pakai tangan ya. Itu kan yang Fingerboard. Itu pasti bisa nggak skater pakai itu? Skater rata-rata bisa main fingerboard, tapi pemain fingerboard Belum tentu bisa main skate, bener sih. Karena kan seimbang, harus susah di kalau skateboard beneran. Ini kan nggak harus seimbang orang. Padahal triknya jarinya ini udah kayak kakinya dia loh, cara dia kickflip. persis ya. Persis. Jadi kickflip misalnya ininya harus nendang gitu. Persis kayak main kayak skateboard skate. beneran. Gugur beke. Oke, sayang banget sebenarnya kalau dia bisa main fingerboard bagus. Kenapa nggak cobain skate? Karena kan mindsetnya udah sama tuh. Tapi kan beda. Cuma beda ke kaki ke berdirinya aja udah tangannya susah kali itu. sih. Iya. Berdiri di atasnya Takut, gitu. Iya, takut kepletak gitu. Jatuh, besot ini mah. Kalau park berarti yang gini nih, yang bukan yang pakai rem. Nah, ini yang ball. Itu gini-gini ball, maksudnya ya. Park. Oh, itu park. Park. Oh. Kita punya nggak lapangan begini?
Skatepark punya. Ada. Jadi punya. waktu Fiji 2016 itu yang di kolong menang, itu. kan Fiji kan gede di barat kan, Cengkareng, Jakarta Oke. Barat. Nggak lama bikin Kalijodo. Oh diubah jadi Jadi Kalijodo tuh kan menang Dibikin 2016. ginian kan? Oh iya ya. Ya, bikin skatepark tuh kan. Iya, iya. Zaman Iya. Pak Ahok. Pak Iya, Ahok, betul. Pak Ahok sama waktu itu masih Jokowi. Iya. Iya. Jokowi naik presiden, tinggal Pak Ahok. Jadi ada. Ada. Jalan nggak sampai sekarang? Sejak Pak Ahok nggak ada, hancur. Karena dulu ada fun fact banget kalau kita parkir tuh kan, ini helm nggak apa-apa ditinggal sini, nggak apa-apa aman, kan yang maling saya juga kata dia gitu. Dulu dia bilang gitu, yang maling kan saya biasanya katanya. Sekarang jadi kerja dia, Karena istilahnya kerja kan gitulah. waktu itu kan. Jadi kerja. Dimasukin jadi kayak tim apa, oren, tim apa gitu loh. Sekarang balik PNS. maling dia. Sekarang balik lagi. Rusuh lagi. Udah dangdutan maling. di situ. Oh. Ini kan yang Nah, ini siapa penyelenggaranya? Apa pengelolanya? Pemda. Pemda? Ya, sebenarnya iya. Oh. Nggak ada yang ngerti ini, nggak ada yang ngerti skateboard. Maksudnya yang ngelola ini Ngerti, nih. cuman ya terlalu banyak birokrasinya. Jadi waktu itu kan Fiji pernah dipanggil Pak Anies pas lagi ngejabat jadi gubernur kan. Datang, terus Fiji bilang kan, waktu dulu ada skatepark bagus Pasar Rebo. Pasar Rebo tuh bisa jadi percontohan lah. Skatepark proper, semi internasional. Lalu kenapa dibikin di Sleepy, dibikin di tempat lain waktu itu? Beda, padahal sama nih. Kan sama-sama pemerintah yang bangunin tuh. Pemprov juga bikin. Tapi kan susahnya kayak gubernur juga kayak, kok bisa kayak gitu ya? Telepon sana sini. Jadi kan semua sinis kan. Iya. Kayak nih kok seakan-akan jadi gue ngadu gitu kan. Padahal Iya. logikanya kan lu bikin botol ini ya sama harusnya ada lagi. Iya. Masa Iya, yang iya, ini jadi kotak kan nggak lucu kan. Iya. Oh bentuknya beda-beda tapi jadinya. Beda-beda, sama nggak proper Standarnya. Nah mereka tuh bikin konsul dulu nggak kayak ke komunitas skateboarder atau apa gitu biar tahu nih lekukannya seberapa yang pas. Konsul, cuman tuh susahnya sih kayak gini lah. Kayak kita kalau kita main basket pasti kita ngerti lapangan basket. Iya. Nah kalau misalkan gue nggak ngerti lapangan basket, gue cuman mikir gini, udah gue bikinin lapangan basket pokoknya gini aja. Ternyata nih ring-ring di sini. Iya, Kan iya. sempit kan. Iya. Nah part itu yang mereka nggak ngerti. Jadi kayak nanya ke komunitas mau dibikinin apa? Bikin skatepark kayak gini. Dia ngeliat gambarnya. Oke kita bikin. Nggak sama. Iya bener sih. Makanya suka kalau Fiji kan ada pergerakan namanya skate movement kan. Suka ngocehin tuh. Jangan bikin skatepark kayak Ninja Warrior. Karena jadi kayak buat parkour gitu, serem-serem. Susah ya. Kayak parkour. Dan kadang-kadang kan mereka kan kayak pemerintah tuh, iya kita bangun, kita resmiin skatepark Iya. kan. Ayo manggil pro-pro nih, Iya. main. Bisa nggak? Bisa kita main, cuman nggak nyaman. Ya kelasan jam terbang kita nih udah berpuluh tahun gitu main Iya. skate. Terus yang baru main yang ada geger otak. Iya kan jatuh. Serem juga ya. Berarti yang menurut lu bang paling enak di mana? Yang Kalijodo? Sekarang paling enak Sleepy, baru skatepark Sleepy, baru. ada di Sleepy. Ada. Coba cari. Itu standar itu. Revitalisasi Namanya standar. apa? Namanya apa? Sleepy. Flyover Sleepy. Oh yang di kolong, bukan ya? Di kolong flyover. Nah bener? ini dulu nih yang rusak nih. Itu yang baru, yang paling kanan tuh Instagram tuh. Nah itu yang baru. Ini kalau pemerintah kerjasama sama komunitas. Bener jadinya. Bener, akhirnya proper. Kayak luar negeri. Yang bikin komunitas nih. Pemerintah. Iya, komunitas. Iya, maksudnya perencanaan segala macam. Iya, bener. Pengerjaan fisiknya dari si tukangnya, Bahannya dari mereka. Oh, Tukang dari kita. ya karena yang justru tukang yang paling penting kali ya Iya. untuk kerjainnya ya. Karena kan kalau ngeliat gini ya, ini gundukan-gundukan Iya. doang. Ya orang mereka pikir bisa bikin. Tapi pas Tapi- kita main kan beda gundukan. Iya betul. Tukangnya harus yang skateboard juga, bang. Ya. Di tes manual dulu, tes manual. Bisa nggak manual? Namanya Tony itu. Kan nggak harus Tony Hawk. Pemain skateboard Namanya Hawk banyak. ya. Sutoni. Kita berprestasi gak sih Prestasi banget. Kita sempat ditakutin di Asia. di Asia malah? Iya. Oh iya. Karena Asia itu selain Jepang ya, waktu itu selain Jepang, Indonesia itu sampai ikut pertandingan namanya ada Street League. Jadi Street League tuh Piala Dunianya tapi bukan kayak sekarang kan ada Piala Dunia gitu. Cuman kan Piala Dunia di komunitas kita tuh nggak
nggak segitu gengsi lah. Iya. Kayak pro skate itu begitu denger Olimpiade, katrok ngapain gue di Olimpiade? Iya. Pakai kostum gitu kan? Iya. Mereka nggak di situ. Nah ada yang emang grassroots Streetnya. bikin ini bagus, Iya. itu jadi standarisasinya. Jadi lu juara Olimpiade, belum tentu lu beneran juara di skateboard. Iya. Karena beda permainan. Beda Iya, permainannya. Iya. Nah kita ikut tuh yang itu. Ikut. Indo sempat ngirim juga kita ke sana. Berarti ngirimnya sendiri dong, pakai biaya sendiri lah. Kasar nyari sponsor Sponsor, sendiri, iya. nyari sponsor sendiri. Nah lo pernah ikut tuh yang itu? Waktu itu yang ke Fiji kan ikut Singapura, Malaysia, Cina, Shanghai, terakhir Chengdu. Nah yang menang itu yang di Chengdu. Oh itu yang di Chengdu itu event itu juga? Event kayak gitu mirip. Makanya namanya Fish World kan. Nah di Chengdu itu Vise ini nih. ya. Nah di Chengdu itu yang ikutan tuh Prancis, South Africa, Cina, Jepang. Jadi bener-beneran yang dan nggak tahu ya, mungkin di ranah waktu itu pas Fiji ngerasa jadi atlet, kita tuh pendidikan kan kurang ya. Bahasa Inggris gitu maksudnya karena beda lah. Jadi atlet kan sibuk latihan dibanding edukasi kan. Iya. Akhirnya beneran yang ketemu tuh cuman ya ya kan. Sigaret ya oke yang gitu. Tapi nyambung aja gitu kan. Iya. Sisanya tuh susah kecuali kalau urusan party, mabuk ya nyambung. Iya. Nggak perlu banyak ngobrol itu. Iya. Langsung aja. Mau? Gelek baru ngobrol. Iya. Sama kan kadang kalau di Indo ya ngeliat tuh, ini lomba kenapa begini sih mainnya goblok banget gitu kan. Kayak speednya kurang, lompat jatuh. Iya. Nah, waktu Fiji ngerasain ke sana tuh, kita di sini suruh lari. Pokoknya jam pagi lari. Nanti siang pas panas-panasnya lari. Ini buat stamina katanya gitu kan. Oke, pas nyampe sana dingin, Pak. Maksudnya gue stamina panas-panasan ya kan. Nyampe sana kedinginan harus pakai jaket tuh 3. Jadi kayak Gerakan juga bingung ya. jadi kayak, ini ada yang salah nih gitu loh. Maksudnya kebanyakan tuh di sini begitu tahu skateboard masuk pertandingan yang bergengsi, latihannya disamain sama yang lain. Nah itu latihannya siapa? Nah iya. Si pelatihnya nih yang punya Kan nggak ada federasinya. Ya. Maksudnya nggak ada. Kalau sekarang ada. Nah kalau dulu. nih. Dulu ya Latihannya yang sendiri? pro aja pro. Jadi misalkan lu pro-nya nih, ya udah gue latihan sama lu, nah, terserah lu tuh. Dia besok berenang. Walaupun gue ngapain nih gue berenang ya, kayaknya nggak nyambung nih sama gue berenang gitu loh. Benar-benar kayak stand up, komunitas aja. Iya. Jadi sama yang senior belajar gitu aja udah terus ya. Karena Iya. kan Kayak ini sampai 2016-an misalnya lo masuk training camp-nya gitu ya untuk berangkat yang ini. Si pelatihnya ya berdasarkan bisanya dia aja gitu. Iya. Tapi kan enaknya itu kan kita sebenarnya kurang lebih kan skateboardnya mirip. Yang membedakan cuma obstacle. Jadi makanya kita perlu banget study tour itu sih. Kayak cobain di skatepark mana, cobain lagi. Iya. Itu yang berpengalaman, jadinya nambah pengalaman. Iya. Nah, kayak tadi yang Fiji lomba di Cina ini, balik ke Indo tuh ngeliat skatepark jadi kecil banget. Hah, karena yang di sana? Karena sana gede-gede, tinggi. Oh. Jadi pas ke Indo tuh, wah skatepark kita kok pendek ya? Salah dia emang tinggi. kita. Sebenarnya kita salah. Nggak salah, cuman standar kita untuk tanding ke sana tuh beda. Kayak main bola rumputnya kali. Kayak basket deh. Rumputnya enak banget. Basket kan, Tapi lapangan tingginya basket sama. NBA kan beda tuh. Iya, bahannya. Tingginya, Iya. gitu. Nah, kalau kita nyampe sana, oh ini tinggi banget ringnya ya kan jadi gitu. Iya. Ya kayak main bola bang, misalnya lu main di Old Trafford gitu ngerasain rumputnya, pas balik ke sini kan, kok rumput gini ya gitu pasti kan. Mungkin itu kali. Tapi kan ukurannya sama harusnya, enggak? Ukuran lo bebas nggak sih rem Ukuran itu? bebas. Nggak ada standarnya, ukuran nggak kayak ring basket tingginya harus berapa? Iya, Kayaknya itu bebas aja. Maksudnya di perlombaan-perlombaan ada standarnya nggak? Ada standar nggak sih? Standar internasional tinggi 3 meter gitu. Nah kita punya yang Paling semeter setengah. Dropnya itu, jatuh yang itunya. Makanya waktu pas tanding 3 di sana meter tuh tinggi juga kebanyakan mereka kalau ngelihat orang kita ya skate BMX tuh, wih keren ya. Kalian di sana latihannya skateparknya kayak gini ya? Enggak, malah kita nggak ada gitu. Kita tuh Indonesia tuh menang mental. Modal nekat. tapi diajak ngobrol diem. Asal ngobrol Tapi kan bahasa jago. Inggris sih ya. Tapi kan jago. Iya. Nggak bahasa Inggris juga kadang, Cing. Iya. Yang bahasa Cina nggak bisa bahasa Inggris. Iya, bahasa Perancis tadi kan. Iya. Orang South Africa tadi udah bingung. gua. Jadi emang secara bakat Indonesia berbakat untuk yang gini-ginian ya? Sebenarnya berbakat kita. Banyak bakat ya kayak. B-boy aja itu Nah, nomor iya, 1 B-boy. kalau nggak salah di Asia sekarang. Ditakutin dia. Sampai kemarin juara berapa tuh yang di dunia tuh? Kemarin orang Indo, orang Palembang. Breakdance. Palembang apa Lampung gitu. Ih, Breakdance. cewek.
Oh. Cewek tuh yang sering di Instagram juga yang anak SD. Oh tahu gue yang anak SD, Yang anak yang SD. sering joget-joget di TikTok itu ya. TB dia di Lombok. Iya. Juga terus ada yang di Amerika anak kecil juga dari Iya, Indonesia juga dari tuh. Indonesia. Cewek. Nah, banyak kan antipatinya kita tuh pas kita jadi atlet yang bisa menghasilkan kayak gitu ya, menghasilkan prestasi. Jadi kayak, gue males di Indo gitu. Dulu kan 2016 ini, 2018 ditawarin ke Cina, Piji. Untuk Ditawarin jadi Atlet. atletnya mereka. jadi iya naturalisasi. Iya. Terus Cuman kan belum lulus kuliah ya, jadi dulu kan Lu jadi namanya Lim Fiji gitu. Lim Swiking. Saya dengar-dengar kayak Lim Swiking tuh. Cuma biadu bau-bau dikit. Ditambahin mau limnya doang. plastik dikit ya biar Iya. Ya itu lo kenapa nggak mau karena masih Nggak, dulu kan apa ya, stigma orang tua tuh selalu lu tuh sekolah, lulus kuliah kerja. Kerja. Gitu Iya. kan. Jadi kayak ya udah deh beresin kuliah. Ya mungkin kalau di saat pemikirannya kayak sekarang ya, udah pasti pindah tuh dulu karena dikasih apartemen, kasih mobil segala macam, uang saku ada. uang saku ada ya. Kayak pindah warga negara gitu. Makanya banyak sebenarnya kita dulu tuh Viji ketemu atlet-atletnya kita tuh karena pertandingan yang open kayak gini. Ternyata pas lagi tanding skate ada tanding tenis juga jago waktu itu di Thailand. Nah dia tuh nggak bobo Indo. Jadi ibaratnya ya udah gue warga Thailand aja gitu walaupun Indonesia dia. Saking dia ngapain gue ribet di Indo gitu-gitu tuh. Oh. Ya sejauh ini deh kalau yang di Indo deh. Ininya lah apa namanya dukungannya sebatas apa yang dikasih? Dukungannya Pak, ya sekarang sih alhamdulillah udah skatepark udah merata lah. Dulu tuh daerah-daerah lain tuh nggak punya skatepark. Sekarang hampir sebagian besar kota-kota di Indo itu udah ada skatepark. Ada skatepark Kota ya? besarnya adalah ya. Bahkan di Pulau Seribu ada skatepark. Oh ya, Di Pulau Pramuka. banyak kucing di Pulau Pramuka. Iya, dari Iya. mana ini nyebrangnya pakai apa? Kucing dari mana entah banyak kucing Iya, katanya di iya, Pulau iya. Pramuka. Oh, itu ada skatepark Ada di situ. skatepark aneh kan? Tapi kan mirisnya gini, ada skatepark di Pulau Pramuka. Pas Skateboardnya nggak ada. skateboardnya nggak ada, bener. Beneran? Iya. Di mereka main prosotan, terus Nggak ada anak kecil terus. main sepeda, terus dikasih makan sama orang tuanya. Sering tuh saya lihat video-video orang tua main prosotan anaknya. Yang megang skateboard bingung mau main. Gimana saya main? Skateboard itu mahal nggak sih skateboardnya? Boardnya? Apa sih kita nyebutnya apa? Board. Skateboard Skateboardnya? Mahal sih kayaknya. Kalau yang Sebenarnya bagus. sih, relatif ya. Atau yang bisa dipakai di kompetisi. Mahal nggak? Kan berarti kan harus tahan banting. paling 1,6 sampai 2 juta lah. Udah sama rodanya tuh? Udah sama roda. Kalau yang murah-murah kan ada juga kayak papan apa ya, Gramedia tuh jual juga. Jual bener. Nah, cuman kan itu lebih kayak cuman meluncur. Begitu Baterai. pakai lompat ya beda lagi. Terpatah lagi dia. Dikasih lilin. Kayak Tamiya lah, Tamiya kan juga baru beli tuh bisa Benar. masuk track kan. Iya. Tapi kita harus dimodif bagus-bagus. lagi. Sama Ini aja. juga ada nih modif-modif. Maksudnya Itu ininya rodanya. diganti, rodanya diganti. Iya, bearingnya, bearing. Besi bearingnya. yang tengahnya tuh, besi yang apa tempat rodanya. Dia harus rutin juga diganti-ganti. Enggak. Maksudnya habis berapa kali pakai supaya enak, ganti lagi enggak? Paling yang paling nggak awet itu papannya sih. Karena kan kena besi. Malah Kan papan. kalau terbang-terbang gitu kan, juga landingnya nahan badan tuh papan kan. Iya juga ya. Kalau yang lainnya rata-rata awet. Terus ada yang patah tuh lagi nge-green, pak, patah. Iya. Lo pertama kali umur berapa, Ji? Kelas 1 SMP. Ngeliat di mana lo? Gue pengen main gini. Dulu tuh gara-gara itu game bener Tony Hawk Pro Skater. Ngeliat game, main. Kan dulu kan kalau tak main kan main bola biasanya tuh. Winning Eleven kan. Main bola. Terus kepake semua kasetnya. Ya udah akhirnya main apa yang lain? Smackdown kepake deh main si skateboard itu kan. Setiap kita menang tuh dapat video. Video aslinya dia main gitu. Keren kayak gitu kan. Akhirnya beli papan, belum ngerti, patah mulu karena kan bahannya kan beda. Habis itu main ke Senayan dulu. Dulu tuh Senayan di Jakarta tuh yang paling tua lah. Bisa dibilang. Parknya? Apanya? Bukan, komunitasnya tuh main komunitas. skate-nya duluan gitu. Oh. Sampai sekarang ada Senayan Skateboard. Udah 30 tahun lebih temenan. Oh iya. Di mananya berarti kalau latihannya? Yang di Dulu- trotoar, bukan yang di dulu- trotoarnya itu ya? Dulu di Patung Panah. Patung Panah. Oh. Tempat lari. Pinggiran, iya.
Kan kalau lari ada patung panah di belakang itu tadinya. Nah maksudnya untuk yang supaya jadi jago obstacle-nya nyarinya di mana? Kalau waktu lo itu berarti Pak masih dikit dong. Dikit banget. Nah itu nyarinya di mana? Kita bikin sendiri besi-besi gitu bikin kayak meja ini kita tambahin besi. Itu di mana bikinnya? Maksudnya Bikin di sendiri. Tempatnya itu di mana? Di Senayan itu juga dia Iya, buka? di Senayan ada. Tapi pas ngeliat di Senayan akhirnya kita di Jakarta Barat waktu itu bikin juga. Oh, sendiri jadi semuanya? Iya. Kayak main gitar sih Cing sebenarnya. Nongkrong dapat lagu baru yang gitu-gitu sebenarnya, dapat kunci baru lah. Skateboard dulu gitu. Nyobain latihan apa. Kalau sekarang kan skateboard udah naik nih levelnya, udah ada sekolah kan. Sekolah skateboard ada? Sekolah skateboard. Lumayan banyak Di les-les. Bintaro ada Iya. sekolah skate, di Cipinang, Jakarta Timur ada sekolah skate juga. Hampir sebagian besar skatepark yang proper tuh ada sekolah skate-nya. Oh, nah begitu lo tahu nih, kayak kemampuan gue udah bisa untuk bertanding ke luar negeri deh. Itu dari mana ya? Standarnya itu gimana ya, Ji? Kalau emang nggak ada federasinya ya? Atau ikut lomba-lomba di sini dulu gitu. Ada lomba, kita lomba ada di sini. Oh, Yang ngadain siapa biasanya? Sebenarnya kita punya organisasi dulu, tapi organisasi kita nih nggak valid kayak Perserosi atau Iya, komunitas PSSI. aja berarti. Iya, masih gitulah. Iya. Jadi ormas lah jatuhnya. Iya, ormas. iya, Sekarang betul. Indo bener, Bener, ormas. ormas. Persis. Nah, tapi kita ada aktif memang waktu itu. Namanya Indonesia Skateboarding Asosiasi. Nah, bikin tuh buat tingkatan-tingkatannya 1 sampai 10 kalau pemula, juaranya 1 sampai 10. Baru ada lagi kelas menengah, intermediate, amatir sampai pro. Kita udah punya yang pro dari tahun berapa? Pro itu mungkin 2015-an lah, 2014-2015 baru. Jadi lu termasuk yang pertama nih? Ada beberapa teman-teman. Iya, maksudnya satu angkatan ini termasuk yang pro yang pertama lah. Iya. Karena dulu tuh kita bingung Cing, kayak kita kan sebenarnya pertandingan dunia itu masuknya amatir. Jadi penafsiran tentang profesional sama amatir ini nggak ketemu. Begitu dibilang dia di Indo, lu kelas apa? Amatir. Amatiran dia gitu. Iya. Jadi Iya. kayak kita amatiran gitu. Iya. Padahal kalau jenjang pro itu emang lu udah bisa hidup di dalam bidang lu. Iya. Makanya kan banyak banget kan. Ini tukang parkir pro nih misalkan. Iya. Pro parkir dia. Iya. Karena dia udah hidup dari situ, udah beli Iya, apa benar. kali, beli motor. Benar. Nah, kebanyakan tuh di Indo terbalik. Gue pengen jadi pro. Akhirnya pas dia jadi pro, apa yang lu punya? Nggak ada, karena lu nggak punya pengalaman untuk lu hidup di bidang lu. Nah, itu yang jarang. Jadi kalau Vijay lihat misalkan olahraga lain ya, dia boxing misalnya jago nih, boxing nih, pro dia. At the end sekarang dia nggak jadi apa kan kesian kan? Iya. Katanya lu pro, masa lu sekarang nggak tahu jadi apa gitu loh. Iya. Minimal waktu dia pro, gue punya sekolah, gue bikin apa gitu. Ya, atau enggak dia jadi coach. Nah, itu kan pro Iya. jalurnya. Nah, kalau cuman pro-proan nih, udah jadi tapi nggak bisa jadi apa-apa kan, malu kan. Itu banyak kita. Banyak banget kita. Sebenarnya emang bisa hidup nih kalau di skateboard itu bisa hidup Bisa sebenarnya. sebagai atlet ya, sebagai atlet. Ini kan sebenarnya kan skateboard ini kan tadinya kan ada yang bilang bukan olahraga, bukan Iya. sport Iya. lah. Makanya dibilang kita lifestyle kan, gaya Iya. hidup. Dari hobi akhirnya lari ke prestasi gitu kan. Dan kebetulan Vijay tuh kecebur di part-part itu. Dari hobi jadi prestasi, tapi yang beda saat orang-orang cuman kuatin di prestasi, Vijay masukin jadi profesi. Oke. Jadi kebanyakan tuh orang cuman ya udah latihan lu jago, lu menang piala lu taro. Gue dulu jago gitu tuh. Iya. Iya. Dan lu sekarang jadi apa? Belum tentu nih, belum tentu jadi apa, nggak jelas nih ya kan. Iya. Nah waktu itu Vijay bilang kita harusnya jadiin profesi nih, karena skateboard itu nggak cuman lu main skate, bisa jadi iklan, bisa masuk ke iklan TV, bisa produk baju masuk juga Iya, di kita, iya. kayak gitu. Jadi papan berjalan lah, Iya, iklan iya, berjalan lah. Sampai Vijay temuin lagi kayak ada film skateboard yang gitu-gitu loh. Ini luas nih, karena dimulainya dari seni kan semua kan. Passion, akhirnya banyak part yang tabrakan lah saat itu. Jadi dulu sempet Vijay main YouTube. Si Vijay sekarang udah bukan skater, YouTuber anjay. Oh, iya. YouTuber dia sekarang katrok katanya gitu. Terus main Instagram, karena followersnya banyak. Skater Instagram dia bukan pro. Nah, stigma-stigma di Indo tuh seneng banget tuh Iya. ngejudge duluan. Kayaknya kalau pro skateboard ya udah lu main skateboard Skateboard aja, aja nggak boleh udah. yang lain, Bisa, nggak iya. boleh ngelakuin yang lain. Nah, gara-gara gitu,
akhirnya kesini-sini tuh jadi kayak ketawa aja ya. Jadi kayak lalu main Instagram juga ujung-ujungnya, lu main YouTube juga. Iya. Kayak gitu-gitu lah. Mungkin karena dulu nggak terlalu banyak yang kelihatan ya. Jadi yang diserang si VJ nih main YouTube, si VJ aja udah gitu mulu. Iya. Iya. Nggak, kalau dulu nih kan berarti kan kayak ikutan tahun segitu ya 2015 2016 kan kasarnya modal sendiri lah, ya kan, nyari sponsor apa sendiri. Karena kan belum ada federasi di Indonesia nih. Nah, lu tuh atlet bukan berarti hitungannya dulu? Atlet, karena kan negara, lu bukan mengatasnamakan negara. Nggak mewakili negara emang kan? Emang nggak mewakili negara. Tapi lu atlet, negara maksudnya? Negara mau nggak tahu kan lu atlet kan. Tapi kalau lu secara profesi skateboard mah udah atlet hitungannya. Karena dulu ada stigma PJ pribadi ya, mikirnya gini tadinya. Gua ternyata ngerasain kalah dan menang di negara sendiri tuh sama. Sempet di titik gitu. Kayak apresiasinya gini doang ya gitu loh. Karena beberapa part yang modalin sponsor, terus kalaupun dapat bonus juga nggak ke gue, banyak banget pihak yang di dalam sana minta bonus gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh gue menang kalah isinya kayak kalah ya gitu. Euforianya tuh nggak iya, gitu loh. Gue menang nih. Nah, akhirnya di titik kayak berangkat sendiri lebih soulful. Duit sendiri, kalaupun kalah ya udah begitu menang gila nggak percuma gue nih. Kayak gitu-gitu loh. Kalau yang kemarin di Asian Games itu bonus sama dengan peraih medali olahraga lain. Sama. Itu pecahnya kita pertama kali Indonesia tuh skateboard pecah gara-gara Asian Games lah. Yang ibaratnya bonus tuh turun emas, yang itu sekian ratus. Baru itu. Sampai ke atletnya nggak segitu? Ya gitu ya. Standar gitu. Dikasih rumah, dikasih ini ya kan. Itu kan juga dapat harusnya, pelatihnya dapat ya kan? Pelatih dapat sekian. Waktu di Asian Games lo sebagai apa? Waktu itu kami udah jadi sosok, udah nggak ikut tanding. Udah nggak ikut tanding. Nah itu juga Cing, lucunya waktu pas pengen Asian Games, gue minta semuanya seleksi. Terus ini siapa yang ngomong? Ada lah, ada yang dituakan gitu lah. Jadi organisasi tuh semuanya harus ikut seleksi. Sedangkan 2016 ke 18 tuh nggak jauh. PJ kan 2016 akhir menang. Oh iya benar, nggak jauh ya. Akhir. Jadi 17 tuh kita baru persiapan buat 2018 tuh Asian Games. 2017 tuh suruh kayak seleknas, seleksi nasional. Jadi kayak anjing gue udah menang nih gitu, ada gitu-gitunya. Ada kayak gue seleksi lagi. Nah, gue seleksi, harusnya gue VIP lah masuk gitu. Bukan soal nanti yang dipilih siapa ya, tapi kayak masa gue harus lawan adik-adian gue sih? Adik-adian gue aja nggak lomba di luar gitu loh, ada part gitu loh. Iya, kebayang. Nah ini tapi kayak semuanya harus ikut. Akhirnya kayak nggak mau gue. Ditambah udah ngerasain, gue udah menang luar. Terus ini negara, gue nggak tahu nih negara ini ngurusin kita kayak gimana. Nah, ada part-part gitu. Akhirnya nggak ikutan, cuman jadi sosok ngurusin di Jakarta. Waktu itu ada namanya Asian Games Festival. Nah, gue tuh yang bagian talk show, ceritain tentang skate, bawa skate park, acara. Makanya datang pas ke Palembang tuh, ngeliat di Palembang, di mana atlet kita harusnya bisa dapat emas, nggak jadi dapat emas gara-gara pressure. Karena tidak pressure itu apa? Tekanan. Jadi banyak orang-orang yang punya kepentingan itu datang nih, Cing. Ini misalkan atletnya nih, dia kayak pokoknya emas ya. Masa M ini gitu-gitu. Terus kayak yang di backstage tuh di tenda tuh kayak saat ini kesian banget. Dan kita waktu itu atlet kita masih kecil, 15 tahun umurnya. Itu yang si Sanggu, bukan? Sanggu kan? Tahu nggak Sanggu? Tahu. Atlet skateboard kan? Dah, baru gua omongin. Baru gua omongin Sanggu barusan. Sangu. Sekarang digituin pressure loh. Iya juga. Tapi sebenarnya secara objektif, yang berangkat ke Asian Games itu skillnya sama lo saat itu tuh. Gimana ininya? Apa level-levelannya nih? Bagus dia. Mereka emang bagus-bagus. Kelamaan mikirnya. Enggak, karena gue ngelihat ininya. Karena kan dia ada seleknas, ada platnas. Oh iya. Nah di platnas ini makin bagus. Nah platnas siapa yang latih? Ada akhirnya senior yang dipilih saat itu lah. Oh. Ini deh, sebelum 2016 ada nggak orang Indonesia yang prestasinya selalu? Ada lah pasti. Cuman gak sekeren gue aja. Bagus, harus gini, seneng gue. Gue seneng gue. Harus gini. Pernah ada yang jadi juara di event yang sama? Ada. Level yang sama level yang sama lah. Level yang sama lah. Ada gak? Si Chengdu ini tahunan tadinya. Apa pindah-pindah terus negaranya? Apa si Chengdu doang? Pindah ke Perancis. Harusnya itu tour dia.
Jadi kalau Si pengen Vise ini? ada Perancis, terus Cina, Asianya tuh paling di Cina gitu kan. Makanya karena ada keterbatasan dana tuh kita jadi ngambil yang di Asia aja deh. Oh ya, yang paling Harusnya dekat lah. tuh dari Cina itu menang, berangkat lagi Perancis. Nah ribetnya kan biaya sama sendiri visa ya? dan inian dari negara PR. Harus sendiri ya ngurusinnya. Sekarang ada negara ngurusin nggak untuk event ini? Sekarang negara lebih ke Asian Game, Asian Game, Olimpiade gitu-gitu. Iya pasti kan gitu. Olimpiade aja kita nggak masuk perkara kita nggak ikutan ininya, roadshow-nya lah. Roadshow-nya ya, kayak kualifikasinya gitu. Kualifikasinya. Oh. Ada 5, kita tuh bisa menang, tapi kita nggak berangkat ya gimana mau menang? Ya karena masih masuk Perserosi kali, dananya ya dana segitu ya. Dana yang sepatu roda. iya, dana misalnya 10 untuk sepatu roda ya masuk skateboard nggak ditambahin tetap 10 kali. Iya benar. Gitu ya. Jadi lo harus sisihin kalau mau gitu. Jadinya kan ada ya gimana ya? Masa nih 10 tiba-tiba Cing Abdel masuk minta 5 nggak enak ya Iya. Pak? Iya, Ya lu 2 aja sedangkan 2 kurang. Nah itu tuh selalu di part itu. Tapi gue kebayang atlet di belakang digituin pressure sih, Bang. Sadis. 1M. Karena saya kebagian juga nih. Iya pasti. Pasti Kan itu. gua awal kan nggak ngerti ya, kenapa ya harus banget itu. Sedangkan gue tipikal demen yang berproses gitu kayak. Iya, udah have fun aja gitu udah ya. nggak apa-apa kita bisa masuk sini udah keren Iya, gitu. iya. Juara 2, juara 3 oke lah. Iya, nah. Tapi nih harus juara 1. Kenapa? Pas denger soal juara 1 se-M Ji. Oh, se-M gila gue. Ya juara ya langsung gitu. Iya, langsung. So-M loh. Iya. So-M loh, jangan main-main loh. Karena kan di awal masih emang belum tahu sih Iya. akan dapat Bonus-bonus berapa. itu, iya. Tapi kan orang-orang itu udah tahu lah Tahu. ininya, bocorannya. Dan itu kan apes lagi pas masuknya langsung ke nama atlet. Ke bank. Bank. Kita ada satu bank kan yang Oh iya diberikan. benar yang dikasih buku tabungan itu kan atlet kan? Iya. Itu lucu juga tuh. Cashback, OVO, emang OVO cashback. Itu juga makin jadi masalah ujung-ujungnya kan, karena mungkin tadinya kan misalkan yang megang duit gue nih se-M, intinya kan gue bagi kalian gitu sih, Iya. simpelnya Iya. gitu kan. Kalau dia kan Begitu langsung masukin nama duitnya ke atlet. Cing Abdel kan, Cing jangan segitu. Agak-agak kaku tapi konyol Indonesia konyol. Iya. Tapi atletnya pasti ngasih lah. Kasih. Nggak mungkin enggak, ntar gue nggak dikirim lagi. Ada Iya, itu pikirannya kan begitu. kasih pengurus ya. Iya. Soalnya kalau nggak salah saat itu kan atlet SM kalau emas pelatihnya aja tuh 500 apa 200 juta gitu pelatihnya. Dapat gede juga. Jadi kalau dia megang berapa atlet aja misal menang-menang Kayak ini semua. mah bukan pelatih. Iya, kalau ini kan pengurus. Iya, kayaknya yang Pengurus yang ininya. nggak ada di bagian Yang dapat nggak- itu. Emang nggak ada di bagian Iya. dapat harusnya. Iya. Cuma karena gue Memang. urusin, Kan dia, ya uang urus lah. sarapan tadi pagi lupa dari siapa. Iya. Gitu. kan dia ngerasa gini, ya kemarin itu kan latihan kan duit siapa gitu. Ya sempat lucu Cing, waktu itu mikir gini, sebenarnya kalau gue pikir-pikir nih kalau gue yang megang se-M ya, kan ATM nama gua. Iya. Mau gua kasih gue bodo amat. Iya, ya. sebenarnya. Tinggal ke polisi ya. Ke polisi ini nama saya ngapain Cing Abdel minta. Iya. Terus misalkan habis itu dia nggak dipanggil lagi ke timnas, itulah bodo amat udah saya. Kayaknya sih udah kan. SBN berapa masukin SBN? Dan sebenarnya bisa sombong lu. Oh gua nggak mau dipanggil lagi ya udah nggak bakal dapat emas lu ya kan. Iya. Gua kuncinya yang dapat emas. Iya, bener. Gitu. Cuman Iya. ya susah gitu. Tapi tetap aja nggak mungkin nggak ngasih. bener. Nggak mungkin nggak ngasih gue Nggak yakin. enakan sih kita. Udah enggak, orang-orang itu udah tahu caranya gimana Iya, supaya iya. orang dapat jadi ngasih. jadi ngasih. Inilah itulah gitu. Atas ya 1 miliar sih emang masuk ke kita dulu. Cuman ya itu. Yang itu kan yang kemarin yang punya BCA dapat transferan ke BRI kan? Iya itu dia. Yang mana? Itu yang atlet catat. Oh, Yang Atlet kita Briggs. perlu. yang Iya. dia orang BCA. Iya. Emang dia Hartono, Iya. ngapain dia? Udah banyak di gua. Iya. Harusnya Tapi dia harus buka rekening ini, BRI dulu. demi dapat hadiah. Oh gitu ya. Sekarang lo di federasi ini nggak aktif nggak? Enggak sih. Sebenarnya akan jadi pro kontra aja kalau federasi. Dulu sempat masuk ke federasi. Ah, Cuman kan Fiji kan dulu kuliah kan Trisakti kan. ah. Sempat aktivis lah jadi aktivis. Jadinya agak-agak Oh. agak-agak bawel lah sama federasi tuh. Federasi ngerasa kayak si Fiji ribet nih kayaknya gitu-gitu. Oh iya iya. Jadinya agak bertentangan mulu. Oh. Tapi ribetnya juga sejauh ini tuh akhirnya Fiji bikin skate movement kan, pergerakan skate. Kalau di Jakarta itu ada 21 Juni Hari Skateboard Sedunia. Iya. Itu Fiji yang pegang tuh. Skateboarding Day itu ya. Udah sekitar 10 tahun lebih sekarang nih. Oh. Itu bisa bawa massa tuh 4.000, 3.000.
Makanya pas waktu itu Pak Anies manggil gubernur, cuman perkara ada pemukulan ke skater, itu kan sempet rame tuh, viral di mana-mana. Di Sudirman. Oh, yang dipukul ini petugas Pol PP. Pol PP, iya. Terus kan rame kan. Iya. Kasusnya di Jakarta, tapi daerah juga ikutan. Karena kan jatuhnya kita masuknya anak-anak budaya jalanan, street culture lah. Iya. Jadi anak musik ngerasa, oh temen gua nih skateboard yang gitu-gitu. Iya, Terus semua rame lah, viral seviral-viralnya. Akhirnya waktu itu Pak Anies milih nih, gue pengen manggil, kan posisinya gini, kalau emang lu gubernur, lu panggil organisasi. Iya. Ngapain manggil gue untuk jadi penengah buat mediasi kan? Kenapa dia nggak manggil organisasi? Ya karena nggak sekuat itu, Cing. Oh. Nggak didengerin kali ini sama grassroots street iya. culture, lebih dengerin sosok lah gitu. Sosok. Oh. Orang dia ngapain, gue bukan anggota federasi misalkan si pemain-pemain Itu skateboard aja di ya. jalanan. Dipanggil gubernur. Kan Viji bilang kan, jam 5 gue nggak keluar, ini balai kota akan rame. Karena emang komunitas, kita kan anak-anak jalan tuh demen banget ramean tuh gak? Iya. Udahlah langsung seruduk kayak gitu. Iya. Pokoknya kita di situ, demo yang gitu-gitu lah. Jadi kayak, sabar, nanti ini mau ngobrol dulu, mediasi kan. Oke. Karena permintaan kita juga sebenarnya konyol. Kalau inget-inget saat itu agak-agak, gue goblok juga ya mau melakukan itu gitu kan. Emang apa permintaannya, requestnya? Kita kan minta trotoar itu boleh buat main skate. Dan di ACC sama gubernur. Akhirnya yang nyerang siapa? Koalisi pejalan kaki, asosiasi pejalan kaki sih. Langsung yang, ini nih kafir nih, parah. Ada yang agama-agama, ini orang kafir nih kayak dia. Soalnya orang kan pulang kerja nanti kalau kena skateboard gimana katanya. Udah yang serangannya udah kayak gitu tuh, udah nggak objektif lagi. Iya. Akhirnya dipakai nggak itu? Pakai, ada di Google statementnya. Jadi Viji ngeluarin 10 poin. Salah satunya tuh ya skatepark itu harus direvitalisasi, terus skateboard itu boleh main di trotoar karena ngelihatnya sepatu roda boleh. Ada yang sepeda, maksudnya ada Skuter tuh yang skuter listrik, boleh gitu. Sepeda juga suka naik boleh. Skateboard nih maksudnya Viji boleh main di trotoar, kita boleh. Yang ngerusaknya baru nggak boleh gitu loh. Iya. Kalau kita cuma jalan kumpul harusnya nggak masalah dong. Iya. Karena di luar negeri orang melakukan itu. Iya, Mau ke kampus kan pakai skate, mau kerja pakai skate. Kenapa di Indo skateboard jangan nih kan susah gitu. Nah part-part itu yang 10 poin itu diinin sampai rame. Semua media TV gitu, TV, radio ngubungin kan. Maksudnya itu lo minta supaya bisa dipakai skate itu untuk bisa yang freestyle atau untuk jalannya doang? Ya itu kan kasusnya orang main skate di trotoar dipukul Pol PP. Iya, main trik-trik aja gitu. Cuman kan maksudnya gini, kan bisa ngomong sebenarnya Pol PP. Iya. Tugasnya dia emang harusnya menertibkan, bukan lu dipukulin. Tapi dia bilang sama Pak Anies waktu itu, Pak Anies punya anak, besok Pak Anies anaknya main skate, dikejar Pol PP, ditabrak orang meninggal, coba. Yang salah siapa? Karena kan waktu itu mikirnya, ini sekarang kalau kita yang dewasa masih bisa ngoceh. Kalau yang kecil-kecil kan kabur kan tabrak mobil mati. Betul. Iya. Iya. Nah, Pak Anies izinin main skateboard kan? Ini lo yang mana nih? Ini. Hah? Oh, pakai masker soalnya dua-duanya. Gue kan nggak tahu yang mana. Salah apa? Ya jelas pakai batik lah. Ya pakai batik Nggak kan? pakai batik. Iya. Ternyata Pak Anies pakai topi. Iya. Ternyata Pak Anies yang pakai topi itu. Oh. Akhirnya sampai sekarang masih boleh nih. Ini tahun berapa sih coba lihat beritanya? 2021. Oh. Sampai sekarang? Poinnya deh kayaknya nih. Nggak boleh tapi sekarang nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh lagi. Boleh, ada aja. Masih Cuman ada. Gue suka lihat di sini nih, kalau turun MRT Senayan tuh jalan kaki ke Plaza Senayan dari Ratu Plaza yang muter gitu trotoar. Nah, di situ tuh kan agak lebar tuh Bundaran trotoarnya. Senayan. Iya, yang pas belok ke PS tuh kan agak lebar trotoarnya. Nah, suka situ tuh kayak ada gundakan tangga. Panin. Gitu. Ya, Panin ya. Panin. Pokoknya situ deh. Itu emang gede tapi sih trotoarnya, jadi dia main di pojok juga kagak. kalau diperhatiin, kenapa tempat yang itu pada main skate, pinggiran ginian itu pakai besi. Jadi bisa dipakai buat Emang di setting begitu. oh. Oli, buat oli. Karena waktu Buat itu green. gue bilang kan ke gubernur kan, Barcelona buat komunitas skate bilang kita tuh pergi hajinya ke Barcelona karena ada Makba. Makba itu? Makba tuh modelan kayak Fathahila. Fathahila tapi semua anak skate main di situ gitu. Jadi legend lah, jadi spot legend lah. Oh. Akhirnya jadi sport tourism. Jadi orang-orang luar negeri kita harus ke sana nih. Kita harus ke Jakarta ibaratnya gitu. Barcelona cari tulisannya gimana? MACBA pakai C. Barcelona gitu aja nulisnya Barcelona.
Nah, ini Makba. Di Barcelona kan. Nah. Skate. Oh, area depannya gitu. Iya, area depannya. Jadi kayak plaza aja sebenarnya, alun-alun Kayak gitu ya? Iya. Tapi Tuh, jadi anak tempat skate pada main. Oh. Sampai malah jadi tourism ya? Jadi orang. tourism. Jadi kayak pergi naik hajinya kita kemana? Ke situ sebenarnya. Oh. Padahal mah bukan skatepark, tapi Bukan area skatepark. luas aja. Area apa? Pedestrian luas, dipakai anak-anak main skate. Nah sebenarnya kan berapa lama sih mau main skate gitu loh? Maksudnya orang-orang ini emang setiap hari lompat-lompatan kan nggak juga. Iya sih, bener sih. Nah itu yang kemarin sempat dimediasiin sama gubernur tuh, kasih aja tempat. Sekarang kalau misalkan kita semuanya nih berkolaborasi, keren Jakarta. Iya. Sekarang graffiti udah bisa kolaborasi kan. Iya. Tempat-tempat di graffiti Iya, keren gitu. iya, Kenapa yang lain lu ributin? Kayak sekarang di Ciwok ya, apa sih yang di yang ada musik Sarinah. Oh, Sarinah ya. Ya kan, udah ada bisa musik buat Iya, ngamen, panggung, ya, Itu kan, situ. itu kan kayak gitu. Iya, iya. Nah sama nih, udah sekalian skateboard, Iya. Jadi kotanya hidup ya. kotanya hidup. Dan kita waktu itu tuh yang nangkepin begal, pernah menangkepin begal. Oh, yang main skateboardnya nih, yang lagi main skateboard. Karena kan kita main sampai malam kan. Jadi ada waktu itu ada yang dibegal, terus anak-anak yang nangkep, yang ngejar. Oh. Ya, tapi kalau klub banyak, kalau klub apa sih hitungan ini? Kalau ini dia klub ya atau apa sih? Kalau Komunitas. komunitas. Kalau di Jakarta tuh udah banyak juga komunitasnya. Banyak. Akhirnya PJ bikin waktu itu namanya sampai sekarang Jakarta Skateboarding. Jakarta Skateboarding. Tadinya tuh ada pancoran lah, ntar Iya. cengkaring-cengkaring. Oh, iya. Jati Padang, ntar bikin Jati Padang. Langsung begitu kita datang tuh mempunyai acara, Jati Padang datang kayak aduh rame banget nih pada bawa bendera. Padahal kita masih di satu tempat kan, Jakarta kan. Jadi kayak udah bikin satu namanya Jakarta. Semua orang datang ke acara itu ya jangan bawa bendera. Kalau nggak tadinya ngerasa yang kayak ya lu main di Selipi, ini daerah gua, jadi ada gitu-gitunya lah. Ya. Sekarang namanya Jakarta Skateboarding. Itu ininya di mana? Kayak base-nya lah gitu ya. Base-nya sih nggak ada sih. Kayak Duku Atas jadi base kita. Semua tempat yang di Jakarta jadi base-nya kita. Oh, termasuk yang Sleepy ini. Jadi kita nggak yang kayak Jakarta Skateboarding ini si Fiji, nggak gitu sebenarnya. Jakarta Skateboarding ya kita semua gitu loh. Tapi ada secara struktur organisasi ada siapa ketua? Nggak ada. Nggak ada juga gitu ya. Ini nih, Instagramnya yang ini. Karena dulu kita bikin Jakarta Skateboarding. ketua-ketuaan ribetnya di situ pasti. Gue kenapa nggak gue ya ketuanya? Kenapa nggak ini ya? Selalu begitu. Oh, banyak juga di itu yang berebutan jadi ketua, ketum. Pada butuh validasi kan. Ketum skateboard. Pak ketum jadi gitu ya. Nah, kalau lo sendiri sekarang apa ininya? Kesibukannya di mana yang paling lo fokusin, Ji? Sebenarnya sih sekarang lebih ke apa ya? Main sama Habib. Hijrah dia. Main hijrah. sama Habib bisa. Memperbaiki diri sih sebenarnya. Yes. Masya Allah. Iya. Kemarin habis tur kebetulan Cing. Tur apa? Tur Tur ngapain? skate PJ. Nah, itu kalau tur tuh ngapain? Jadi datengin main skate aja, bikin acara, coaching, talk show. Itu yang freestyle gitu. Iya. Yang ngadain sendiri aja, bikin sendiri. Pakai sponsor, nyari Oh. sponsor. Jadi dulu tuh selalu mikir stigmanya. Yang ini, intip. Ya, Intip SB ini YouTube sebenarnya. Oh. Oke. YouTube, terus kita kayak YouTube ini kalau cuman sekedar YouTube, nggak kemana-mana gitu kan. Iya. Akhirnya kita harus bisa jadiin IP lah. Yang bisa dipakai orang kenal, dilariinnya juga outputnya langsung ke media kita. Kalau sebelumnya kan bikin acara medianya siapa, ini kan PR kan. Iya. Nah kemarin ngetes lah, tadinya udah nggak sibuk motor kan, sebelumnya main motor, Motor ngapain? ridingan, Riding aja. Makanya ikut Bikers Dakwah. bikers dakwah ikut. Oke. Karena di motor itu lebih luas kan, kebetulan kejebur gara-gara Vespa kan. Ternyata Vespa tuh sesolid itu emang. Ketemu di jalan negor, ada trouble dikit orang berhenti. Iya betul. Iya. Baru ada yang protes di Twitter. Apa? Vespa spionnya 1. Oh iya, saya lihat. Iya. Si bapak tentara itu kan. Bapak tentara sama satu yang memang
cukup kritis dengan segala sesuatu lah. Iya. Gitu. Bapak tentara ada di kubu agak inilah selama ini agak banyak nyinyirin juga. Iya, Tapi untuk kasus ini banyak yang belain. Karena spion 1 nggak Karena apa-apa. spion 1, Ternyata lo ngomongin Vespa lo gitu, pada Iya. orang Vespa banyak yang ini. Lo ini lagi ngomongin Vespa gitu. Vespa tuh sampai. Nah, Viji tuh demennya gini, begitu nyebur ke satu komunitas, Viji pasti tenggelam di situ. Total gitu ya. Main ke hip hop, nongkrong sama anak hip hop, main sama Kang Iwa, sampai yang gitu-gitu lah. Terus sampai acara Viji masukin hip hopnya. Baru sekarang kesini kan pas main sama anak stand up kan. Main sama stand up, jadi kenal sama Regen. Dulu kan anak-anak itu kan masih pada di bawah tuh, masih yang open mic dulu tuh. Jadi Viji udah ngeliat, karena dulu Viji udah punya sponsor, udah mau Converse kan. Jadi udah ada brand-brand gede lah. Nah, beberapa teman-teman kan irisan mulu kan. Kesini tuh mulai yang kayak kalau bikin acara skate, MC-nya anak stand up lah. Biar seru. Jadi ada roasting-roastingnya kayak gitu-gitu lah. Karena emang sebenarnya kita harusnya kolaborasi. Iya. Betul. Ya, Begitu sendirian tuh terlalu dikit kitanya. Iya. Masanya dikit. Ya. Tur terakhir berarti di tahun kemarin? Baru kemarin ini. Bulan-bulan nih. Bulan puasa ini turnya itu? Ngabuburit itu. Surabaya, Purwokerto, Tegal, Cirebon. Penutupannya di Jakarta. Itu emang rame? Maksudnya daerah-daerah yang rame skate atau apa pilihan kota-kotanya itu? Enggak, sebelumnya tuh Viji tuh 2015, 16, 17 itu aktifnya tour. Karena waktu itu ada sponsor yang ngebawa kita tour 36 kota setahun. Jadi karena tour itu dan kebetulan emang basicnya demen nongkrong, ya agak nanemin tempat lah. Jadi kayak dulu Lumajang nih kota apa nggak tahu gitu Lumajang kan. Akhirnya ada anak skate, lifestyle-nya berubah ke Blitar. Jadi ada anak skate. Dulu lucu di Jombang. Viji perform di Jombang, yang datang tuh bawa Al-Quran sama sarung. Keren om, kata dia, pakai sendal, keren kata dia. Karena anak-anak pesantren situ kan. Tapi tahun depan pas datang, keren datang. Udah nonton band, udah tahu gitu cara dia berdandan. Iya. Kalau perform gitu di apa berarti? Ada skatepark kan? Belum tentu ada skatepark dong. Dulu tuh bawa obstacle. Bawa obstacle sendiri. Bawa obstacle sendiri. Karena ada sponsor sih ya. Ada sponsor. Jadi Iya. berangkat Jadi juga lu harus nih. nunjukin gitu ya. Nah kalau kemarin yang kemarin sendirian. Sama ini. Lo organize sendiri aja? Organize sendiri. Makanya kita bawanya namanya skate movement kan, pergerakan skate. Jadi kemarin tuh mikir kayak sebenarnya masih rame gak sih gitu, kayak skateboard tuh masih rame gak sih? Iya. Nah sebagian orang tuh selalu ngomong, gue kesana kayaknya rame, kayaknya nggak rame. Udah kesana belum gitu-gitu loh. Nah ini salah satu kayak coba gue datengin kota-kota. Dan kebetulan skatepark yang di Surabaya ini, Taman Bungkul, ini hasil revitalisasi gara-gara Viji ketemu wali kota. Dibikin lah jadinya. Ya Iya, dulu Taman Bungkul motoran banyak sama wali orang kota, nongkrong. terus ngeluh, Pak di Surabaya skateparknya pada rusak Pak Eri namanya kan. Sekarang kan wali kotanya dia tuh. Oh iya Ji, di mana? Pagi ketemu, sore ngukur, langsung renovasi. Makanya anak Surabaya lumayan respect lah. Jadi kayak wah kalau nggak si Viji kemarin ketemu wali kota, kita nggak punya skatepark ini nih, nggak dibenerin gitu kan. Keren waktu Bu Risma. Kan Surabaya Bu Risma. Iya, asal sih. nggak ngerusak taman, Bu Risma mah terbuka. Iya. Nah ini sih yang sekarang lagi dijalanin terus tanpa nyinggung kayak adanya organisasi, pemerintah, terserah dah lu pada mau jalan itu. Gue bikin pergerakan sendiri yang punya masa, yang kalau lu butuh sebenarnya kita bisa bergabung. Selama lu mau ngikutin apa yang kita perluin gitu. Karena sebenarnya kita tuh pengen nunjukin kita tuh waktu itu olahraga ini tuh bisa mandiri kok, berdikari gitu loh. Sebenarnya nggak meluluan harus ada pemerintah nih, harus ada presiden ini, enggak kok. Toh sebenarnya bisa pakai sponsor juga jalan gitu loh. Atau kalau nggak kita patungan sendiri pun jadi. Soalnya banyak sekarang skatepark itu swasta yang bikin kan. Orang bikin coffee shop ada skateparknya. Oh iya. Nah kayak gitu aja dia dari mana? Dari pemerintah juga enggak kan? Iya. Nah itu sih pengen nunjukin tuh kebanyakan tuh orang Indo selalu berpikir ya nggak ada duitnya Ji, ya nggak ada kemampuannya. Enggak sih, kitanya nggak mau masalahnya. Nggak gerak juga Nggak gitu. gerak.
Nah ini lo mau lanjutin nggak nanti nih? Maksudnya kegiatan yang tour yang seperti ini rencananya? Pasti lanjutin sih. Pasti lanjutin. Cuman yang ini kan ya karena Fiji sekarang lari-lari kenal Habib Isa, jadinya ada kayak ini kan sebenarnya ada maghriban bareng nih kita nutup skatepark. Di skatepark kita tutup. Sholat maghrib bareng di skatepark. Oh betul yang miring-miring dong? Enggak. Safnya ada yang kebagian di rem. Di rem. Iya, kirain safnya kebagian saking penuhnya gitu. Sebenarnya bisa tuh kemarin tuh kalau mau dia di besi. Agak seimbang ya. Soalnya harus agak menyeimbangkan diri. Nyelip gini sih. Berarti sekarang Gini. tugasnya adalah Fiji mengajak Habib belajar skateboard. Dia kan udah kuda tuh. Iya. Udah lihat gue di Iya. kontennya. Habib main skate. Enggak, tapi harus sampai jago. Jadi dia sambil skateboard. Dia mah duduk Gue juga di bisa Bib kalau skateboard. kayak begitu. Heeh. Lo kok bisa ketemu Habib di mana? Aduh, di salah satu kajian sih, Cing. Ngaji nih, pas lagi ngaji. Nah, kebanyakan kan stigma orang tuh kajian itu ngaji gitu. Sebenarnya nggak juga. Enggak. Ya ada lebih kayak bukan kita ngaji Al-Quran, tapi Al-Quran coba dikaji lah buat didengarkan bersama gitu ya. Nah saat itu pas kelar acara, ada Habib dulu kan, sorry ya, kayak ngedengar nama Habib, nama ulama tuh kayak wah, Apaan sih kayak nih? gimana gitu, karena kan kita rebel ya, tatoan, nggak beres lah, anak-anak nggak beres, jadi kayak mau Habib gitu, ada gitu-gitunya. Dan kebetulan pas waktu itu Habib Isa perkenalannya, iya saya Isa kata dia. Saya juga dulu pendukung LGN itu kata dia. LGN sama temen kan. LGN dia. Berarti Habib kita, langsung tahu sama Habib kita. Karena kita masih nggak bener saat itu kan. Itu kapan itu? Setahun lalu lah. Terus abis itu intens lah berhubungan sama dia. Intens karena dia nelponin mulu. Nelponin video call. Umroh bareng. Video call Baru terus kemarin. masa katanya. Jadi lo lagi ngebaks lo dia Video call. video call. Lagi main skateboard. Lagi di klub video call kan nggak enak kan. Dak. Kenapa coba buka ininya kata kameranya? Nggak usah Bib. Bukan. Posesif ya, Habib posesif. Habib posesif posesif ya. ya. Dan akhirnya baru sadar karena dia jomblo. Iya. Dulu mikirin kok nih kayak nggak ada kesibukan apa gangguin gue gitu. Iya. Ya iya benar. Nah, belum punya bahasa. Akhirnya lo umroh bareng. Akhirnya sempet umroh bareng alhamdulillah. Ini kapan nih umroh? Sama Ojan juga. Baru tahun lalu iya sama Ojan. Oh, bareng. Sekarang jadi sering dah. Nah akhirnya karena kita umroh ini kita bikinlah perkumpulan namanya Tahu Batas, Cing. Oh, tahu batas. Tahu Batas. Iya. Sebenarnya tadinya kayak awalnya kan cuman kita yang diocehin sama kadang ulama datang apa terus mikir kita doang ya yang diocehin ya. Terus giliran kita diocehin, temen yang pengen berubah nanya, Cing. Ji ini gimana ya? Kayak malas banget juga. Nyebarinnya tuh harus ngelengkap gitu kan. Oh iya, mending langsung aja. Iya, akhirnya udah bikin aja satu, apa namanya, Tahu Batas. Tadi kan bikin aja perkumpulan taubat gitu, anak-anak taubat kan. Taubat katrok kayaknya, taubat banget gitu. Iya. Saya sudah taubat gitu, kayak kurang ya kan. Akhirnya bikinnya Tahu Batas gitu kan. Jadi orang-orang yang ibaratnya dulu pernah kelewat batas lah. Iya. Akhirnya sekarang kita tahu batasan-batasannya kayak gitu. Bagus sih namanya Tahu Batas. Ini apa kegiatan ininya, kegiatan rutinnya? Sebelum Januari kemarin sih, sebelum bulan puasa kita tuh ada Jumat Berkah. Oke. Setiap Jumat kita turun ke jalan bagiin makanan. Sama sebulan sekali tuh ada kajian namanya KPK. Kajian pinggir kolam. Karena ada di? Karena mau di pinggir kolam, kolam renang. Di mana itu? Di Kemang. Di Kemang. Dekat Hero. Hero, iya sih. Nah, KPK Divisa ini pernah cerita. yang ngebuka openernya tuh anak stand up Indo Jaksel. Ilham. Jadi dia pertama tuh dia dan termasuk Bang Rispo. Walaupun Habib jadinya awal acara minta maaf, pulang acara minta maaf ke orang-orang yang jamaah. Karena parah, karena anak-anak stand up kan teman-teman Cing Abdel kan tahu sendiri. Kacau emang. Orang pakai payah. jubah kan. Iya. Rapi. Wih, seneng banget ada sinterklas kata Bang Rispo. Habib bisa astagfirullah. Karena dia, Po, sorry nih, kalau yang kayak gini-gini nih biasanya hatam Quran kan. Orang hatam Quran dibilang sinterklas. Kan kacau ya. Ya cuman akhirnya untungnya orang-orang yang datang paham.
Tahu Batas itu berbeda dengan yang lain gitu kan, karena emang ya ini tempat-tempat anak-anak yang nggak bisa lu langsung masukin ke tempat yang langsung ke agama gitu, nggak bisa. Iya. Nah itu apa biasa yang diomongin apa nih? Yang ada orang ustadz yang ngomong. Habib. Ya. Habib bisa ngomong. Oh iya. Kalau gua mau jantung bagian apa ya, ngelogikain, sarkas lah. Jadi kayak contoh misalkan nih, ani-ani nih, maaf nih ani-ani gitu ya. Ya mungkin ini rezeki dari yang di atas. Mungkin ini jalannya saya, takdir saya katanya kan. Terus itu bagiannya kayak gitu kayak, oh iya udah punya anaknya cewek 2. Wah alhamdulillah nanti anaknya kayak ibunya. Nah yang bagian gitu tuh. Baru dia yang kayak, oh iya berarti jalan gue salah. Kan anak-anak rebel ini kan mikirnya pakai logika. Kalau Habib bisa kan bilang haram. Nggak ketemu nih, haram nih nggak ketemu nih. Begitu dilogikain, wah ntar anak gue kayak gue. Langsung berubah nih part-part gitu tuh. Karena ngerasanya dulu waktu VJ jadi pendengar, ngelihat misalkan Cing Abdel nih, Ustadz nih ngeliat Cing Abdel minuman haram ya. Cing Abdel nggak pernah mabuk ngomongin haram. Jadi gitu tuh, ada gitu-gitunya tuh. Tahu apa dia, kan padahal enak kan, nggak tahu. Nah begitu Habib Isa ngoceh, karena Habib Isa nggak melakukan itu, kita nih murid-muridnya yang dibawa. Ngasih Habib Isa nih, cobain dulu gitu. Jadi coba dulu ya, oh iya enak. Jadi salah dalil. Jadi batal ceramahnya. Jadi gue enak. Langsung musik nyala ya. Ya, bagus banget ya ininya ya. Dan ini setelah Ramadan juga mau Tahu Batas ada lagi? Ada. Bulan ini? Bulan ini. Kita rencananya yang Tahu Batas ini lagi bikin program mau ke penjara anak, Cing. Oke. Jadi dulu PJ pernah bikin sama teman-teman namanya Akar Jeruji. Jadi datang ke penjara anak untuk nyemangatin anak-anak di dalam sana sama ngasih tahu ke orang-orang kalau anak-anak ini tuh bukan sampah yang nggak bisa didaur ulang gitu. Karena kan umur dia masih berapa, di bawah 17 tahun. 17 ya. Sejauh ini setiap dia keluar, dia tuh mantan narapidana nih, kan kesian kan. Iya. Sedangkan paling kasusnya tawuran yang gitu-gitu lah. Iya. Nah, makanya pas yang sekarang nih, kayaknya pakai Tahu Batas kali kita ceburin. Ada agama-agamanya lah gitu. Kalau dulu ini apa? Skateboard? Skateboard. Oh, sambil main skateboard. Ini lapas anak yang di mana? Ini Tangerang. Oh, Tangerang ya. Sebenarnya kalau dilihat mereka nggak jahat, emang lingkungannya aja ngebentuknya. Ada beberapa yang emang abang-abangnya di situ tempatnya tawuran mulu lah. Kayak dulu ibarat di Jakarta Barat nih, Komplek Ambon kan. Ya situ udah sarang narkoba ya, kecil-kecilnya mau nggak mau mabuk nih. Iya, ikut ya, betul. Iya. Jadi emang karena skateboard ini memang mungkin olahraga jalanan gitu ya. Iya. Jadi gerak-gerik sepak terjangnya VJ ini berhubungan sama jalanan semua jadinya ya. Iya. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau iya jadi. Ya terinfluence lah gitu sama suasana jalanan. Ya. Sampai bikin buku, Cing. Apa? Dia bikin buku biografi. Oh gitu. Dan baru ngerasain juga ternyata waktu itu di momen itu, bikin buku ada duitnya ya. Baru ngerasain gitu. Nulis sendiri atau ada yang nulisin? Ditulisin. Tapi jadinya kayak interview, setelah interview dia nulisin. Ditulisin. Lumayan ini dapet. Kan jualan 100.000 harga bukunya. Yang modalin sponsor. Kita bikin waktu 330 juta, Cing. Iya. Sempet mikir, wah enak juga ternyata jadi begitu. Ada gitu-gitunya tuh. Ada, wah ternyata bisa jadi duit juga ya. Biografi siapa lagi ya? Biografi orang. Biografi gue lagi ya. Dan ini salah satu buku pertama di Asia. Karena nggak ada pro skate itu bikin buku. Sedangkan PJ ngeliat kayaknya Indo nih, orang-orang nih nggak selalu, misalkan gini ketemu Cing Abdel, Cing gue jago nih. Lihat gue lah, tapi di skatepark kan belum tentu mau ke skatepark kan. Iya. Atau enggak misalkan video, Cing nonton, ngapain sih nonton, males kan ya. Iya. Akhirnya kayak bikin apa yang bisa menyebar lebih luas, tapi tanpa ngerendahin gitu kan. Iya. Udah tulis aja di buku, dan di buku itu tuh lengkap. Ada foto-foto main skate, ada yang tadi lomba menang di luar negeri. Jadi buku ini tuh... Ini tahun berapa rilisnya? Harusnya tuh ada sebelum 2020 harusnya. Tapi ini rilis 2021. Karena pas kasus viral itu berarti ya? Sebelumnya. Jadi pas bikin buku di tahun ini yang sama nih. udah ngundang
ada berapa puluh media itu tadinya harusnya di FX Sudirman. Tapi pandemi kan, lockdown total, hilang lah tuh duit tuh. Akhirnya baru rilisnya di 2021. Katanya bukunya kalau dipasangin roda bisa jadi skateboard. Katanya tuh. Bisa gini sendiri. Beda ini bukunya karena jadi jadi flip. Yang buku bikin ini tuh skateboarder lebih soalnya. kayak ngangkat tuh orang yang hidup dari passion itu, lu jangan pernah takut kalau lu awalnya dari hobi, lariin ke prestasi, lu bisa jadi profesi. Nah itu yang diangkat karena sejauh ini kalau Vigi lihat di senior yang dulu, gila akhirnya semua orang mengaku legend, semua orang mengaku gue jago pada zamannya gitu. Tapi kayak mana? Kan partnya di situ kan. Berhenti di prestasi ya, nggak sampai ke profesi. Kalau luar negeri kan keren cing. Kita datang atlet-atlet luar ya, pemain basket, bola basketnya dipajang sama dia. Terus misalkan sepatunya, pialanya. Lihat deh di Indo, sedikit banget. Ini sebenarnya atlet apa sih kita nggak tahu tuh. Harus kayak gue atlet ini. Makanya waktu itu Vigi ngangkat part-part itu. Vigi tuh di rumah ada naruh papan gitu. Banyak buat papan. Cuman buat orang tuh datang, oh gini ya kalau atlet yang gitu lah, ada gitunya. Kalau aktor kan piala-piala ya. Jadi nggak perlu nanya, lu siapa? Gua aktor kayak gitu, nggak keren. Tapi memang itu sih salah satunya ya kalau gue di atlet, kalau gue di pingpong ya, gue sempat beberapa ini kalau pemain kita ke luar negeri baru ngeliat gedungnya aja kita udah minder. Masuk jalan itu udah down mental kita katanya karena bagus banget gitu. Sama kayak tadi ya ngelihat skatepark di sana. Skatepark itu saking gedung ini. Iya, padahal kan ini yang butuh mejanya doang ya. Iya. Lu mainin meja lo nanti lo gitu. Enggak berubah. Iya, itu sama. Bolanya juga sama. Bolanya sama, ini sama. Cuman ambience-nya itu yang bikin belum ketemu penontonnya, belum ketemu lawannya ya. Belum ketemu lawannya. Oh gitu, baru ngeliat bangunannya. Bangunannya kita udah minder, mentalnya udah down duluan kata si pemain-pemain itu. Terintimidasi. Walaupun terintimidasi, pasti orang kita lebih parah ya. Iya kalau intimidasi iya, penonton kita lebih parah. Kalau rame tuh kita memang sebagai supporter. Cuma sebagai pemain begitu masuk, katanya ada beberapa yang mengeluh gitu, nggak bisa. Kayak dia jago banget nih di Indonesia gitu. Kalau masuk tuh orang ngeliatin dia gitu. Terus bisa lah petantang. Karena katanya si Anton Suseno nih pemain pingpong. Kalau masuk ke arena, lo harus belagu katanya gitu. Kalau sebagai pemain. Jangan gitu. Lo harus gitu. Swag. Iya, lo siap buat bertanding. Nah, kalau kita di luar negeri, itu orang yang bisa belagu di sini, begitu masuk ini, gitu. Ntar mukul lo susah katanya gitu. Geter duluan katanya begitu. Sebenarnya dia udah siap belagu bang, tapi pas sebelum masuk 1M. Langsung jadi udah berat ya. Jadi ciut lagi. Udah mau ini jadi 1M gue 70% ya gitu lagi. Si orang skateboard lagi. Dia ada di semua olahraga. Di semua olahraga ada. Mukulnya udah salah tuh, udah bukan. Wah, udah 1M. Iya. Emang makanya dibilang kita perlu nih sport science. Udah berkembang banget, termasuk mental atlet itu gimana dilatih, terus bukan sekedar latihannya bukan sekedar latihan teknik gitu. apa namanya jiwa petarungnya tuh harus ada gitu. Kan kita kan dibilangnya jago kandang kan. Iya betul juga. Iya, Indo nih orang-orang jago kandang ya karena tahu ambience pasti sana. Iya benar, kayak gitu. Waduh, nguk aja ngeliat ininya. Lihat lantainya juga udah beda. Itu yang menang juara 3 itu nggak cuma sendiri sebenarnya berangkat ramean tapi itu karena pas nyampe sana yang jago kedinginan lah, ada yang kedinginan, ada yang ngedrop mentalnya. Dan waktu itu pas berangkat itu emang nggak tujuannya nggak buat tanding. Terus? Nemenin adik yang di bawah. Mereka yang tanding. Mereka yang tanding harusnya. Ibaratnya Cing Abdel nih amatir lah. Nah, nemenin Cing Abdel tapi kayak boleh ikutan juga kok. Oh ya udahlah sekalian gitu. Malah yang nggak dijagoin malah yang menang waktu itu. Dia mah cerita orang-orang casting ya. Iya, kayak lucu. Itu ya. Cerita orang-orang casting. Nganterin casting nih. Nganterin casting nggak diterima. Itu aja makanya kan kalau Vigi kan nggak punya foto di atas panggung di atas yang tadi tuh podium.
nggak barengan sama juara 2, juara 3, juara 1. Karena? Dia pakai bahasa Cina. Hah? Maksudnya? Jadi dipanggil lo nggak tahu lagi nggak dipanggil. tahu. Dan orang-orang kita tuh udah Kan nyebut udahlah, nama, kata masa- dia gini, kita kalah semua udah gitu, udah mentalnya kan gitu kan. Kayaknya kita kalah. Jadi kayak Terus? gue mikir ya, masa gue kalah sih? Kayak gue tadi yakin gue menang. Ada gitunya. Iya, lah. iya, iya. Terus di depan panggung nih nungguin gini aja. Terus dia langsung gitu pakai bahasa Cina. Iya. Terus gue liatin, terus naik nih dia nih juara 1 tuh yang orang Afrika ya kan. Iya. Naik lagi. Wah, oh ini lawan gue yang tadi nih. Pas dia ngomong, juara 3 nggak ada yang naik kan. Kok nggak ada yang naik juara 3 ya? Masih pakai bahasa Cina kan. Kan minimal dia nyebutin Nyebut gitu kan. nama dong, Satria gitu Nggak nggak? ada. Oh. Pokoknya kayak Udah bahasa tadi Cina kali Lim Fiji lo dipanggilnya. Lim Fiji, kembali ke Lim Fiji. gitu. Terus terakhir gue liatin kan 1, 2 kok yang 3 nggak ada ya kan. Gue so tahu aja kan naik ke atas. Udah bahasa Inggris juga nggak nyambung kan mereka juga kan. Terus nanya ini siapa yang juara 3? Terus Lu nggak dia- pakai nomor, nggak ada nomor-nomor gitu ya? Apa sih? Ada. Oh, ada nomor. Ha. Jadi karena pokoknya soalnya nggak cuman gue doang, semua orang nggak denger kita dipanggil. Oke. Jadi kayak nggak, udah gue nih menang nih. Soalnya juara 3 nggak ada. Nggak mungkin lu, orangnya pada kalah gitu-gitu. Iya, iya. Pas naik ke panggung ngelihat si kertasnya dia, coba lihat yang juara 3 Jakarta kan. Sedangkan gue satu-satunya dari Jakarta. Yang lain tuh Bandung, Bali, Padang. Oh, bukan bawa Indonesia gitu, enggak? Iya Indonesia tapi Kotanya. Kotanya. Oh. Terus Jakarta nih. Gue liat ke samping lagi, bener nama gue juara 3. Terus gue bilang kan, iya Mimi, asik kan. Gue bilang, gue nih juara 3. Oh langsung dikasih piala segala macam, suruh naik lagi, semuanya udah hilang. Yang 2 itu udah nggak ada? Nggak ada. Termasuk media tuh, kosong. Jadi gue pas naik, hah? Nggak ada orang, udah gue doang. Bangke banget gue. Udah lewat, euforianya lewat. Fotografer juga udah pulang, fotografer. Udah ngeluarin memory card fotografer. Ini orang Jakarta Jadi kan nggak pada dimana-mana nanya, telat, katanya. lu kok cengeng sih nangis katanya. Juara 3 di sana malah nangis. Gue tuh nangis bukan nangis terharu. Karena pas gue di atas panggung, orang Indo nggak ada. Yang nonton udah nggak ada. Media udah hilang. Terus gue megang piala, akhirnya gue lari ke base campnya Indo kan. Jadi gue tuh nangis itu karena gue kesel kan. Iya. Anjing, maksud gue menang nggak ada yang apresiasi gitu. Terus gobloknya, orang kita juga dari base camp baru lari. Jadi gue kayak film India. Ketemunya tuh di tengah lapangan. Ketemu tengah lapangan yang dia juga pengen ngasih tahu dari website kan. Oh, menang lu nih? Iya, dia pas ngeliat, oh Indonesia menang ternyata. Cuman telat kan sinyalnya, jadi kayak lari ketemu di tengah. Ji lu menang, ya ini gua, lu pada nggak ada gua nonton panggung. Gua masa nggak ada yang nonton ya kan? Kan thanksin ya. Kok bisa begitu ya? Hadiahnya apa kalau kayak gitu? Duit, medali. Duitnya lumayan nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Cuman kan pride-nya kan Pride-nya beda benar. kan. Karena apa kompetisinya itu kan? Itu gua sampai pulang nggak gua copot medalinya. Oh, lu kalungin terus. Jadi gua makan kan habis itu karena ada yang menang kan ya beda kan. Makan enak lah. Dalam hati gua kemarin makan gak enak ya kan. Gua kemarin makan gak enak nih pinggiran, sekarang restoran kan. Terus gua medali gua kan ngegantung gitu kan. Iya. Terus orang-orang kayak keren banget, udah jangan pegang-pegang. Gua bilang, jangan pegang. Yang menang mah bebas kan, gue bilang bebas yang menang mah. Sampai di pesawat gitu-gitu. Iya, katanya petugas ini juga apa namanya? Di bandara juga buka apa X-ray? Enggak, saya mau pakai ini. Iya. Petugas Saya menang, bandara gua aja menang, hormat dia. Lebih baik saya masuk X-ray-nya Dia pas sekalian. ngeliat megang medali kan jalan gitu. Champion katanya, gue bilang kasih. Pokoknya gue sampai nyampe Indo gue nggak gue lepas. Yang lain tuh kayak apa peserta lain tuh kayak iri banget gitu, kayak pengen banget medalinya, terus gue cuma gini-gini aja. Ya kan kata orang gitu kan, pemenang mah bebas dia. Iya. Menang, juara 3. Iya, bener. Iya, cuma 2 doang di atasnya. Nggak ada lagi orangnya. Iya, nggak ada lagi. Orangnya nggak ada lagi, nggak ada buktinya. Dia juara 2, juara 1. Iya. Seru lah. Ini Etax punya lu? Nggak? Ini beberapa brand yang dibangun bareng. Oh, gue sering denger tuh Etax Store. Sering lihat di Instagram. Nah dulu bikin namanya Scratch Skateboard. Sempet monopoli pasar Indo. Kok jualan skateboard? Oh. Masuk sampai Papua. Bikinnya di Tetap bikin di Cina kita. Kita di Indo tuh belum bisa bikin. pabriknya nggak ada ya? Bisa bikin tapi jadi mahal, nggak tahu kenapa ya. Indo tuh kalau kita bikin tuh, Cetakannya nggak ada soalnya ininya, Iya, molding mungkin. awalnya. Atau bahannya kali. Iya, bahannya. Iya, bahannya nggak ada. Ya. Oh. Bahannya mahal gitu. Oh, sempat bikin itu. sempat bikin brand, terus akhirnya sadar talent itu nggak bisa berbisnis. Iya. Emang harus berpartner gitu loh. Iya, harus ada yang ngurusin sendiri ya. Tapi masih jalan ini. Yang Scratch sih lagi vakum. Scratch Si visible. Etax doang masih jalan. Etax Store.
Jual ini pernak-pernik skateboard. Skate, ya. Etax. Dibalik tuh skate dibalik. Iya, dibalik. Iya. Etax. Karena Etax 8. Etax. Nggak tahu ya, kan masih banyak orang yang kadang ngomong, enggak, talent bisa berbisnis, cuman berapa kali nyoba F&B segala macem, kayak nggak bisa. Iya, emang Kalau harus cuman full time. ngegedein bisa. Kalau bisnis full time harus ngurusin ya. Kalau cuman ngegedein, dulu kan bikin burger di Bintaro, itu sampai parkir, sampai bikin macet jalan gara-gara orang ngirimin karangan bunga. Banyak gitu, ya viral lah. Iya. Yang burger viral gitu, rame, yang datang rame, yang ngurusnya nggak bener. Oh. Akhirnya sekarang lebih kayaknya Udah gua tutup, di udahan depan gitu. layar deh, nggak yang buat maintainnya. Jadi sosoknya lah ya. Iya. Oke lah kalau begitu Fiji, terima kasih sudah berbagi di sini. Nanti Rahman mau ikut kajian katanya. Kajian skateboard, dia mau ikut skateboardnya. Kalau Rahman, Yang penting jangan pakai jubah, Cing. Ntar nggak habis. Rahman kalau gue lihat pengen skateboardnya dia. Iya, Dia iya. pengen main skateboardnya. Ada bakat kayaknya. Matahnya tuh. Ini orang kalau baru mau mulai skateboard kemana dia? Harus belajar. Misalnya ada anak-anak nih lagi nonton terus pengen mulai. Sekarang sih gampang sih, ngelihat Cari YouTube. tempat-tempat. Pertama Sekolah juga belajar ada dari ya. YouTube, terus datangin ke sekolah, ke skatepark. Biasanya ada tadi ya tempat latihannya, ada ada tempat ada latihan. apa namanya? Yang pelatihnya gitu-gitu Iya. ya. Banyak yang pasti sekarang udah edukasinya udah nyampe, jadi mereka tuh orang baru mau nyobain juga udah diajarin. Kita ketemu Tony Hawk belum? Tony Hawk kayak Michael Jordan. Dulu sempet ngeliat pas luar negeri tuh, yang ngejagain tuh jagain presiden ya. Oh iya. Iya, karena dia tuh Michael Jordan, Betul. Michael Jackson lah ibaratnya. Iya, kalau di dunia pop Kalau di dunia, Iya. Nggak bisa dijangkau. Jadi nggak sembarangan. Sama Tony Hawk itu setiap dia datang ke satu tempat, dia tuh bawa skateboard itu 100, bawa papan. terus Jadi dia random aja gitu, ngeliat orang kasih gitu. Nah itu happy-nya dia lah. Sedangkan kan kita kayak, gue pengen ketemu, gue pengen foto. Nggak bisa, Nggak bisa. karena Iya, memang iya. aset banget dia. benar sih Tony Hawk pro skater. Oke, Fiji, terima kasih ya. Thank you ya. Mudah-mudahan berkah terus. Amin. Sehat-sehat terus. Rencananya semua bisa terlaksana. Ya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang ini, emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat
ilmu dapet.